jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah minggu Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Mari kita menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari sebelum itu kita datang kepada Tuhan. Kau
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu besar pertolongannya bagi kita. Setelah kita selesai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami, kalau sampai saat ini kami dapat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Oh, kami tahu ya Tuhan, bahwa setiap firman-Mu dapat menguatkan setiap iman kami. Kami percaya firman itu ya Tuhan menjadi pelita dan menjadi terang bagi langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji memuliakan Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana firman Tuhan yang dapat menguatkan, meneguhkan langkah hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita masih online, untuk minggu ke depan kita akan masuk dalam ibadah tatap muka. Mari Bapak Ibu persiapkan hati. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya 36 sampai ayat 38. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh buka Alkitabnya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan dan membaca daripada firman Tuhan ini yang tidak asing bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di atas sebagai perikop daripada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, di sana dikatakan Yesus memperingatkan Petrus. Ya, kita tahu pada saat firman ini datang kepada Petrus pada peristiwa waktu Yesus mau diserahkan kepada Pilatus. Ya, saudaraku, saya percaya sampai pada saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman yang sama yang datang mengingatkan kita kembali bagaimana kedekatan daripada Simon Petrus sebagai murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi itu pun saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempunyai waktu atau mempunyai posisi atau mempunyai kelemahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat kita mengiring Tuhan banyak tantangan yang kita hadapi. Seperti Petrus di sini firman Tuhan. Dikatakan Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Iya. Jadi sebagai tema bagi kita di sini dikatakan mengikut Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya buat temanya untuk mengikuti Yesus? Saya dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita cukup lama mengalami ibadah-ibadah online. Namun saya percaya saat kita mengikuti Yesus, kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita tetap beribadah dalam rumah kita masing-masing, tidak mengurangi berkat Allah bagi saudara dan saya. Di sini dikatakan waktu Yesus berkata kepada Petrus, di sini ke tempat aku pergi engkau tidak mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ada waktunya Petrus dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan, murid yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Dan saya percaya dia pun dekat dengan Tuhan. Dia pun dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat pada waktu Yesus memperingatkan Petrus, dikatakan karena peristiwa waktu Yesus mau disalibkan, ada 2 orang dari antara muridnya yang terang-terangan ya saudaraku, mereka mulai goyah imannya. Ada 2 di antara murid Tuhan Yesus yang tidak dapat mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Saat ada goncangan, saat ada tekanan, saat ada masalah, ada problem, yang pertama sekali saudaraku dikasih Tuhan, yaitu si Petrus, murid yang dikasih oleh Tuhan, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Yesus ditulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa Petrus menyangkal Yesus hampir sama dengan peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot pada waktu Yesus mau diserahkan kepada Pilatus. Kalau saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kedua ini, kenapa saya katakan mereka imannya tergoncang, ya. Kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bercermin dari seorang murid Tuhan Yesus, kadang pun kita bisa lemah. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada firman, ada kekuatan, ada kuasa yang daripada Tuhan yang memberikan semangat kembali untuk kita tetap fokus, setia melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sana. Yang pertama saudaraku, Yudas. Yudas waktu dia mau menyerahkan Yesus kepada kepala-kepala imam, kepada imam-imam dan kepada tua-tua. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Yudas melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Yudas pun sama seperti Petrus, seorang murid Tuhan Yesus yang tidak setia, bahkan ingin menyerahkan Tuhan Yesus oleh karena uang, ya. Dia merencanakan untuk memberikan uang 30 perak pada kepala-kepala imam-imam dan kepada tua-tua. Saya percaya saudaraku, kalau kita lihat sampai saat ini banyak orang-orang yang seperti ini yang bekerja sekarang. Kita lihat baik di kantor-kantor usaha, di mana saja pun ini juga sampai saat ini banyak orang lakukan. Banyak menghalalkan segala cara, iya.
karena uang, bisa takut jabatannya, takut kedudukannya, dan bahkan saudaraku mungkin ada permasalahan-permasalahan yang penting selesai. Akhirnya diberikan uang, disuap ini sampai saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata firman Tuhan ini luar biasa, ya. Bagaimana Yudas dikatakan waktu Yesus mau diserahkan, hanya dengan 30 perak dia berikan kepada para imam-imam kepala dan kepada tua-tua, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia yang saya cium, tangkaplah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata harus terjadi. Saudaraku, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 27, biar lebih jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari saudaraku, saya ajak Bapak Ibu Saudara baca Alkitab. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus, oleh Yudas saudaraku. Ya maaf, Yudas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, dan itu harus terjadi. Ya, harus terjadi. Kalau kita melihat bagaimana Yudas di sini dikatakan, waktu dia menyerahkan dan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Betul, Yudas ada penyesalan, tapi sudah terlambat, ya. Dan firman Tuhan harus digenapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan di sini firman Tuhan saudaraku jelas ditulis, dan Yudas mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, kadang-kadang saudaraku kalau kita melihat pengadilan dunia tidak ada yang adil, ya. Kalau kita melihat hukum pun tidak ada. Kadang-kadang yang kaya bisa semakin, ya, ibarat kata lolos dari hukuman, yang miskin bisa terpenjara sekian tahun, sekian kurungan dalam penjara. Ya, itulah perbedaannya orang kaya dengan orang miskin. Ternyata itu sudah ada dari dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu takut. Ya, itu sudah ada. Hanya bagaimana sekarang aplikasinya dengan kehidupan kita, melihat apakah kita meniru atau mencontoh atau menilai. Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan Yudas. Dia menyesal. Di sini dikatakan Yudas menyesal, dan dia menyadari bahwa apa yang diperbuat itu tidak benar. Dia bersalah, sehingga dikatakan dia melemparkan uang itu kembali ke bait Allah. Ya. Dan ayat di sini dikatakan firman Tuhan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, setelah dia melemparkan uang ke dalam bait suci, dikatakan dia
menggantung diri atau artinya putus asa, membunuh diri sendiri, bukan bertobat, dan dia menyesali keadaannya, tidak. Inilah yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak demikian. Kata firman Tuhan dituliskan, saya melihat ada posisi, ada yang lebih baik dari perbuatan Petrus. Saya bandingkan kedua murid Tuhan Yesus. Memang pada waktu mereka imannya lemah, imannya bisa goyah pada saat mereka ada tekanan, ada tantangan. Kita pun sama seperti itu kan, ada masalah, ada tantangan, ada beban kita tertekan, kita hampir putus asa. Tapi ingat, ada pribadi yang menolong saudara dan saya, ada Yesus. Dia yang sanggup menolong Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dikatakan di sana dalam Yohanes pasal yang 13 tadi, saudaraku. Apa dikatakan yang selanjutnya di sana? Firman Tuhan demikian. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lihat, ya. Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia mau diserahkan, dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu Yesus mau diserahkan kepada Pilatus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disitulah tantangan yang dihadapi oleh Petrus. Ya, dia tidak kuat, ya. Makanya Tuhan berkata, mau menyerahkan nyawamu, mana mungkin. Tuhan tahu apa isi hati daripada Petrus. Nah, kita pun seperti itu, saudaraku. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Tuhan berkata kepada Petrus, sekarang engkau tidak bisa mengikut aku, tapi ada waktunya, kata Tuhan. Kita lihat dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 26. Di sana dikatakan Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Inilah, saudaraku, yang Petrus berkata tadi, nyawaku pun akan kuberikan. Nah, tidak segampang itu, saudaraku, ya. Bahkan dikatakan tadi waktu di dalam di kitab Yohanes dikatakan, makanya Yesus memperingatkan dia. Kata Petrus di sini, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, luar biasa tuh, saudaraku. Petrus itu berkata, aku memberikan nyawaku bagimu. Dia seolah-olah membela Yesus. Tapi Yesus mengetahui hati daripada Petrus. Dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, nyawamu akan kau berikan bagiku, kata Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan mengetahui hati Petrus, ya. Dia ingin berbuat baik kepada kepada Yesus. Ia ingin melakukan apa yang baik. Namun, saudaraku, saat ada tekanan, ada tantangan, dia pun menyangkal Tuhan Yesus. Kita kembali ke Matius 26 tadi, dikatakan di sini ayat yang ke-70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ayat selanjutnya, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Kedua kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, dia takut. Iman Petrus goyah, sehingga dia menyangkal.
Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Apa sebabnya dia menyangkal Yesus? Petrus menyangkal Yesus karena imannya goyah, rapuh, dan tidak teguh, sehingga ia menyangkal sampai 3 kali. Ya, luar biasa ya. Kalau kita sampai sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu apa, kita berdoa kepada Tuhan, mampukan aku, kuatkan aku. Ini luar biasa pencobaan yang akhir-akhir ini kita alami, tapi tidak seberapa dengan apa yang dia alami oleh Tuhan Yesus. Iya, murid sendiri yang hari-hari bersama-sama dengan dia menyerahkannya, dan ada juga murid sendiri juga menyangkalnya, aku tidak mengenalnya. Wah, luar biasa ya. Coba saudara, kita sudah ada sahabat kita sudah kenal dia, hari-hari kita bersama-sama dengan dia, atau mungkin satu teman sepelayanan, tiba-tiba ada masalah, kita, oh saya tidak mengenal dia. Kira-kira sakit hati enggak? Saudara, lebih-lebih Tuhan Yesus di sini, saudara. Yang ketiga kali kita akan baca di ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Itulah yang ketiga kali, saudaraku. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya, Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Saat orang-orang menghadang dia, saat orang-orang berkata ini temannya yang hari-hari bersama-sama dengan dia, dia pun menyangkal. Kadang saudara yang dikasihi Tuhan, karena imannya tidak teguh saat mengiring Tuhan, bisa seperti itu. Saya ingatkan bagi saudara semua jemaat Tuhan, setiap kita orang percaya, apapun yang terjadi jangan menyangkal Tuhan. Kalau kita sudah mengikut Yesus, tetaplah ikut dia. Mengikut Tuhan Yesus, pikul salib kita, apa tantangankah, apapun itu tetap pegang. Jangan sampai kita menyangkal Yesus. Iya. Perbedaannya di sini Petrus dengan Yudas tadi. Yudas dia akhirnya hidupnya dia menggantung diri, tetapi Petrus dia pergi dan dia menyadari bahwa dia salah. Sehingga pada waktu setelah Yesus disalibkan, dia bangkit dikatakan, dan dia menampakkan, waktu dia menampakkan diri dikatakan Yesus datang kepada dia. Dan firman Tuhan dikatakan di sana, waktu Yesus memberikan peringatan kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk dia bertobat. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan dikatakan di dalam Matius kitab Matius, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 69 sampai 75. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Di sana dikatakan, waktu Petrus menyangkal Yesus, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada dia sehingga dia berbalik dan bertobat. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia menyadari
bahwa dia tidak layak. Dia merasa sedih dan dia menangis dengan sedihnya dan lalu dia pergi. Saudaraku, Tuhan ingin agar Petrus dapat diselamatkan. Iya, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberia. Danau Tiberias dikatakan di sana murid Tuhan Yesus semuanya mereka menyaksikan bahwa Yesus ada. Maka saudaraku, disitulah Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus dan memanggil Petrus. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita semua dengan cepat. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Tuhan, "Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan menantang kembali Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau." Ya, kata-kata Petrus sampai ketiga kali. Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali dan diulang di sini, Tuhan bertanya kepada Petrus sampai dengan 3 kali kembali ditanya, "Apakah engkau benar-benar mengasihi aku?" Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi seluruh jemaat Tuhan. Apapun masalahmu, persoalanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan mengasihimu. Ikutlah Tuhan. Tetap di dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan engkau goyah, jangan engkau tergoncang oleh keadaan apapun. Ekonomi lemah sekalipun, tetap pegang teguh firman Allah. Jangan menyangkal. Jangan ikuti seperti Yudas yang akhirnya dia menggantung dirinya sendiri. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, ikutlah Tuhan, tetaplah setia dalam segala keadaan, dalam segala persoalan hidup kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Seperti di sini, Tuhan mengizinkan Petrus berkata, berulang kali dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Artinya mengingatkan kembali kepada Petrus, apakah dia tetap setia?
Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, tetaplah setia. Tetaplah setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Petrus menyangkal, Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Sehingga Yesus berkata, ikutlah aku. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, aku akan membasuh putih bagaikan salju. Itu kata firman Tuhan. Artinya ada pengampunan di dalam Tuhan. Kesalahan, perbuatan, kehilapan apapun yang kita pernah lakukan, jika kita datang mengaku dosa dan pelanggaran kita, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima Bapak Ibu Saudara dengan keadaan apapun. Saya percaya saudaraku, di sini firman Tuhan yang datang kepada kita, sikap Petrus yang tadinya menyangkal, akhirnya saudaraku, dia menyadarinya. Dengan sedih dia pergi dan dia mulai bertobat. Dan dia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Dikatakan Petrus mulai sadar bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia, dikatakan Petrus menangis dan menyesal dan mau ikut Yesus. Petrus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh setelah dia dipanggil oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dengan segala pergumulan yang berat datang menghadang hidup kita. Namun saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan, berharap bersandar kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan yang sampai bagi kita pagi hari ini dapat menguatkan kita kembali untuk kita tetap setia di hadapan Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan perjamuan yang ada. Mari saudaraku, kita akan fokus kepada hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kita sama-sama dalam rumah kita masing-masing, percaya bahwa Tuhan hadir dan mengurapi ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa surgawi, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, betapa baik, betapa mulia kasih setiamu dalam hidup kami. Kau mengajarkan kami untuk kami tetap ikut Engkau, mengasihi Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami, kesusahankah, masalah ke, kesukaran ke, kesulitan apapun, kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan terbuka memanggil kami untuk kami tetap setia di hadapan-Mu. Saat ini Bapa surgawi, kami akan duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Roti dan anggur perjamuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kami terlalu yakin Tuhan, saat kami menerima anggur dan roti perjamuan ini, kami mengingat kematian Kristus, bahwa Engkau diserahkan pada waktu 2020 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan bahwa dengan iman saat ini kami mengingat kematian Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, ampuni dosa salah kami, ajari kami Roh Kudus untuk kami tetap dapat setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya, kuduskan kami sebelum kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus ini Bapa. Ampuni dosa salah kami. Biarlah Tuhan kami mengingat kematian Kristus yang begitu besar dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya akan baca firman Tuhan
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan, angkat roti di tangan kananmu di atas, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di atas, tangan kanan di atas, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa besar anugerah-Mu bagi kami, yang sudah memberikan nyawa-Mu untuk kami sebagai tanda tebusan Tuhan. Kau bayar dengan lunas di Kalvari. Saat ini kami percaya, saat kami menerima perjamuan kudus, kami senantiasa mengingat kematian Kristus bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang sakit, yang lemah, kuatkan iman mereka. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang masih mengikat jemaat Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami percaya dengan kuasa bilur-bilur Yesus Kristus mereka sembuh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dengan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Engkau menjadi solusi, menjadi jawaban bagi setiap kami. Ajari kami bersandar berharap kepada Tuhan dan tidak kami mengandalkan manusia. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia, menolong, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja kami Tuhan. Ini doa seruan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Ku terima kuasa yang datang